video kali ini saya akan menjelaskan topik yang sangat relevan pada era digital sekarang ini, yaitu mengenai kompilasi antara media konvensional dan media cyber, plus dan minus. Dalam dunia informasi berkembang sangat cepat. Jika dulu mengandalkan koran, majalah, radio, atau televisi untuk mendapatkan berita, kini cukup dengan satu sentuhan layar saja. Informasi sudah ada di tangan kita. Tapi, apakah media siber itu sepenuhnya lebih unggul dibanding media konvensional? Atau justru keduanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing? Dalam presentasi ini, saya akan mengajak Anda semua untuk melihat secara objektif perbandingan antara kedua jenis media tersebut, baik dari segi aksesibilitas, kecepatan, kredibilitas, hingga dampaknya terhadap masyarakat. Pengertian media konvensional menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah media yang mengidentifikasi dirinya sebagai alat komunikasi seperti surat kabar, televisi, spanduk, radio, dan lain-lain. Adapun menurut Association for Communication and Technology Education mendefinisikan sebagai bentuk yang digunakan oleh faktor manusia untuk mendistribusikan informasi. Adapun jenis-jenis dari media konvensional yaitu yang pertama surat kabar. Surat kabar adalah media basa dalam bentuk cetak yang memuat berita atau informasi harian atau mingguan. Dari 4 fungsi media massa, informasi, edukasi, hiburan, dan persuasi, fungsi yang paling menonjol pada surat kabar itu yaitu adalah informasi. Hal ini sesuai dengan tujuan utama halayak membaca surat kabar, yaitu keingintahuan setiap harinya atau setiap peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Yang kedua yaitu majalah. Majalah adalah media basa yang terbit secara berkala dan bertahap. Isi dari majalah dapat mencakup berbagai sampul surat kabar. Jurnal dapat dibedakan berdasarkan waktu terbitnya dan dapat dibedakan berdasarkan jenis segmen audiens yang dituju. Yang ketiga yaitu radio. Radio adalah media elektronik tertua dan luas. Radio telah beradaptasi dengan perubahan dunia dengan mengembangkan hubungan paling menguntungkan dan melengkapi dengan media lainnya. Keunggulan radio adalah berada di mana saja, di tempat tidur, di dapur, di dalam mobil, di kantor, di jalan, di pantai, dan lain-lainnya. Yang keempat yaitu film. Dalam arti sempit, film adalah gambar di layar lebar. Namun dalam arti luas juga dapat mencakup gambar yang ditampilkan di televisi. Kehadiran film di masyarakat saat ini dapat melalui sejarah yang panjang, seperti kisah penemuan film dan melibatkan masalah teknis, sehingga cukup kompleks seperti masalah lensa dan optik. Lalu, jenis yang terakhir yaitu televisi. Dari semua media massa, televisilah yang paling berpengaruh pada kehidupan manusia. Televisi dijelajahi hiburan, berita, dan iklan. Pada waktu dulu, masyarakat itu menghabiskan waktu menonton televisi itu sekitar 7 jam dalam sehari. Adapun pengertian dari media siber adalah alat atau sarana komunikasi dengan menggunakan jaringan internet atau bentuk komunikasi yang ada di dunia maya. Media siber merupakan media baru yang tumbuh seiring dengan perkembangan kemajuan teknologi internet serta teknologi elektronik lainnya. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik serta memenuhi persyaratan PP nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan yang ditetapkan oleh Online Single Submission atau OSS. Isi dari media siber adalah segala yang dibuat atau dipublikasikan oleh penggunanya, antara lain artikel, gambar, komentar, suara, video, dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber seperti blog,
forum. Dari pengertian tersebut, maka konsep media dapat dipahami sebagai alat atau medium yang dapat digunakan oleh masyarakat, baik dalam hal penyebaran informasi berita maupun sebagai alat untuk wawasan atau pemahaman terhadap suatu informasi. Karakteristik media siber yang pertama yaitu interaktif, yaitu memungkinkan komunikasi dua arah antara pengguna dan penyedia informasi. Yang kedua yaitu real time, yaitu informasi dapat disampaikan dan diperbarui secara cepat. Yang ketiga yaitu mudah diakses, bisa diakses kapan saja dan di mana saja selama terhubung ke internet. Yang keempat yaitu beragam format, dapat berbentuk teks, gambar, video, atau multimedia interaktif. Yang kelima yaitu terhubung dengan teknologi AI dan data analistik, memungkinkan personalisasi konten berdasarkan preferensi penggunanya. Perbandingan antara media konvensional dan media cyber yang pertama itu dari aksesibilitas. Aksesibilitas adalah kemudahan yang diberikan kepada individu atau kelompok untuk mengakses, menggunakan, atau mendapatkan sesuatu, baik itu informasi, layanan, tempat, atau teknologi. Dari media konvensional itu terbatas pada distribusi fisik, memerlukan perangkat khusus seperti televisi, radio, atau koran fisik untuk mengakses informasi. Tidak selalu tersedia di semua lokasi, terutama di daerah terpencil. Nah, yang media cyber itu dapat diakses kapan saja dan di mana saja selama terhubung ke internet. Lalu tidak memerlukan perangkat khusus selain smartphone, komputer, atau tablet. Nah, ini juga memungkinkan jangka global tanpa batas geografisnya. Itu perbandingan dari segi aksesibilitasnya. Yang kedua yaitu kecepatan informasi. Dalam media konvensional, informasi disampaikan melalui proses produksi yang lebih panjang, seperti pencetakan koran atau jadwal siaran televisi. Lalu berita baru biasanya diterbitkan dalam edisi harian atau mingguan, sehingga ada jeda waktu antara kejadian dan publikasinya. Adapun media siber, informasi dapat diperbarui secara real time, memungkinkan berita dan konten terkini tersedia dalam hitungan detik. Lalu platform seperti media sosial dan situs berita online memungkinkan penyebaran informasi secara instan. Ketiga yaitu kepercayaan dan kredibilitas. Media konvensional umumnya lebih terpercaya karena melalui proses editorial dan verifikasi sebelum dipublikasikan. Jurnalis dan editor bertanggung jawab atas akurasi informasi yang disampaikan. Lalu, lebih sedikit kasus hoaks atau misinformasi dibandingkan media siber. Adapun media siber rentan terhadap misinformasi dan hoaks karena siapapun dapat menyebarkan informasi tanpa proses penyaringan yang ketat. Informasi yang didapat berubah dengan cepat sehingga perlu verifikasi dari sumber yang kredibel. Lalu algoritmanya media sosial dapat mempengaruhi penyebaran informasi berdasarkan popularitas, bukan keakuratannya. Lalu yang keempat perbandingannya yaitu dalam media konvensional bersifat satu arah, di mana audiens hanya menerima informasi tanpa bisa berinteraksi langsung. Lalu feedback dari audiens biasanya melalui surat pembaca atau survei yang memerlukan waktu untuk diproses. Adapun dalam media siber itu memungkinkan komunikasi dua arah. Bisa terjadi dalam komentar, diskusi, atau berbagi konten. Pengguna juga dapat langsung memberikan tanggapan terhadap berita atau konten yang mereka konsumsi. Fitur interaktif seperti polling, live streaming, dan forum diskusi meningkatkan keterlibatan dengan audiens. Kelebihan dan kekurangannya media konvensional dan media cyber.
Media konvensional memiliki sifat lokal, yaitu surat kabar tidak dapat digantikan dengan media online. Surat kabar masih menjadi salah satu medium massa utama bagi orang memperoleh berita. Namun, di sisi lain proses pencetakan surat kabar memerlukan beberapa tahapan, sehingga proses produksinya memerlukan waktu yang cukup lama. Adapun media siber, keunggulan yang dimiliki oleh berita online yaitu kecepatan berita yang diberikan kepada pembacanya. Berita-berita yang dimuat pada situs berita selalu up to date sehingga informasi tidak pernah ketinggalan. Namun, ada kalanya kecepatan informasi yang diberikan oleh berita online itu justru mengesampingkan detail dan juga akurasi berita karena tujuannya adalah memberikan informasi terkini sebanyak-banyaknya kepada pembaca. Nah, kita jadi bisa dapat menyimpulkan baik media konvensional maupun media siber memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Media konvensional unggul dalam hal kredibilitas dan kedalaman informasi, namun terbatas dalam kecepatan dan jangkauan. Sementara itu, media cyber menawarkan kecepatan, kemudahan akses, dan interaktivitas, tapi sering menghadapi tantangan dalam hal akurasi dan etika penyebaran informasi. Oleh karena itu, penting bagi kita semua sebagai konsumen media untuk melek literasi digital, bijak memilih sumber, dan tidak menelan informasi mentah-mentah tanpa verifikasi dulu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak presentasi ini sampai akhir. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.